time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, selanjutnya silakan ketua kelas.
Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menelaah pengaruh perkembangan daerah terhadap kehidupan perekonomian masyarakat di daerah tempat tinggal kalian. Dan jadi motivasi kita hari ini yaitu pepatah mengatakan marilah cita-cita setinggi mungkin. Nah, yang kita lakukan hari ini menjadi bagian dari perjalanan cita-cita kalian ke depannya. Makanya semangatlah belajar, rajinlah belajar, tuntutlah ilmu karena sukses itu akan diraih karena sukses itu akan kalian rasain sendiri ke depannya. Kan mau kan semuanya jadi orang sukses? Mau. Oke. Di sini Ibu akan menanya kepada kalian, bagaimana kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggal kalian? Coba, ada yang tahu nggak bagaimana kehidupan masyarakat di daerah tempat kalian? Ada yang tahu? Siapa yang tahu cuci tangan? Bagaimana Kak di daerah tempat tinggal Kakak? Masyarakatnya, bagaimana kehidupannya? Oke, jadi di sini dikatakan bagaimana kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggal kalian. Biasanya itu seperti kayak gini, kan? Kan tadi Miss Ibu udah nanya bagaimana kehidupan masyarakat tinggal di tempat tinggal kalian. Jadi seperti ini. Misalnya kita kan tinggal di daerah perkotaan. Biasanya kalau tinggal di daerah perkotaan itu masyarakatnya bekerja sebagai buruh pabrik, guru, polisi, TNI. Terus ada juga yang sebagai kantorannya. Terus itu satu lagi apa sih yang bangun rumah? Kuli. Nah itu. Tapi kalau biasanya di daerah tadi kita di pedesaan, misalnya bagian sawah itu mayoritasnya petani. Terus kalau di bagian pantai atau laut sebagai nelayan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mata pencarian di daerah pantai. Daerah pantai berdekatan dengan laut. Pantai yang landai. Tahu nggak pantai yang landai itu kenapa? Ada yang tahu nggak? Pantai yang landai itu nampaknya itu, tahu nggak? Itu sama loh, sama ratanya. Ibaratnya kita nengok kan sampai ujung sana kayak sama kan? Ini lihat, tengok. Kita bisa berdiri di sini. Ini yang dikatakan landai. Dia sejajar kayak ibaratnya kita nengoknya sama gitu kan? Jadi pantai landai merupakan tempat yang kaya akan ikan karena lautnya cenderung tenang. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di pantai, umumnya penduduk akan bekerja sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan, menyelam untuk mengambil mutiara, membudidayakan rumput laut, dan kerang mutiara. Sedangkan di daerah pantai, nelayan membudidayakan tambak ikan. Keunggulannya seperti tambak bandeng, ada tambak udang. Tahu kan yang biasanya di pantai itu kan ada yang kayak box-box yang diletak-letak jaring, diletak-letak apa gitu kan. Ada pula bagian pantai yang digunakan untuk pelabuhan kapal, kawasan industri, dan perdagangan. Ketika daerah tersebut menjadi daerah perkotaan, biasanya banyak penduduknya bekerja sebagai sopir, karyawan pabrik, dan pedagang. Mata pencarian di daerah dataran rendah. Tahu nggak di sini daerah kita ini dataran rendah atau dataran tinggi? Ya, dataran rendah. Kalau dataran tinggi di sini di mana? Contohnya? Ya, Bestagi. Tadi kalau di mana? Ya, Bukit Tinggi, tapi di daerah Padang, ya kan? Terus daerah dataran rendah di sini banyak dialiri sungai, tanahnya gembur dan suhu udaranya panas. Daerah rendah yang landai merupakan lahan yang baik untuk membudidayakan pertanian, perkebunan, palawija dan lain-lainnya. Selanjutnya, pada umumnya penduduk daerah dataran rendah bagian
Udah, di sini tadi kan udah Ibu jelaskan. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Ini menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bagi di tengah ya. Oke, di situ kan. Coba dari kelompok 1. Nomor 1 apa soalnya Kak? Nah, sebutkan 5 macam bentang alam yang ada di daerah kalian. Coba kalian jelaskan. Coba kalian sebutkan kerjasamanya. Nanti tulis kelompoknya, kelompok anggotanya siapa-siapa. Oke? Nah, nomor 2 coba berilah contoh kekayaan alam yang terkandung dalam bentang alam di daerah kalian. Coba jelaskan. Coba sebutkan contohnya kekayaan alam. Bentang itu ini di daerah tempat kalian. Misalnya kekayaan alam apa? Jawabnya di bawah. Iya boleh. Ini aja di sebelahnya sini, di sebelah sininya. Bentang alam itu ini loh di daerah tempat kalian ini, tempat kita tinggal ini kan. Contohnya kita sebutkan 5 macam bentang alam yang ada di daerah tempat kalian. Jadi misalnya di daerah ini daerah kalian. Kalau misalnya perkotaan itu kan biasanya kita sebagai perindustrian, itu disebutkan aja contohnya. Baru kan yang itu apa pekerjaan, apa saja jenis pekerjaan yang sesuai dengan penampakan alam di tempat tinggal kalian. Misalnya pekerjaan itu tadi tuh kayak misalnya kita sebagai sopir, tadi itu polisi. Adalah contoh kekayaan di contohnya misalnya di sungai, kita kan jalan di kampung, pantai atau gitu. Itu bisa disebutkan.
hayati, sapi, ayam, kambing, hayati, tanah, air, lima, sebutkan hasil mata pencaharian dari mata pencaharian yang ada di daerah kalian. Dataran tinggi, bukit, nelayan, petani, provinsi. Skip lah. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil jawabannya. Boleh duduk. Terima kasih ya. Tepuk tangannya kepada kelompok 3. Selanjutnya Miss akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Berarti kita tahu kan tadi masyarakat di daerah kita itu tempat tinggalnya seperti apa, seperti tempat tinggal kalian itu tadi seperti apa. Oke, jadi bisa kan menyimpulkan bahwasanya kalau misalnya di daerah pantai itu biasa cenderung penduduknya sebagai nelayan, ya kan? Terus itu di daerah rendah misalnya sebagai petani, gitu kan? Dan di daerah dataran tinggi sebagai misalnya sebagai perkebunan, misalnya kayak bisa menanam teh, terus itu kopi. Nah, Miss, kan tadi kita udah membahas ini, dan selanjutnya materi selanjutnya ada di bab 6, yaitu akan dilanjutkan oleh guru selanjutnya tentang Indonesiaku Kaya Budaya. Sebelumnya Miss menutup pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya Miss mohon maaf. Miss tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.